campurin jambu, sayur udang, bumbuin tomat. Selamat datang para tetamu serta undangan yang terhormat. Tepuk tangan kek. Saudara hadirin, wabil khusus Bapak Dekan kita, Profesor Dr. Bambang Wibawarta, Ketua Iluni kita FIB, Abang Fadlizon. Kemudian ada tokoh-tokoh kita yang kita ketahui, ada Pak Taufik Ismail, ada Pak Des Alwi, mana Pak Des Alwi? Kita kasih tepuk tangan. Orang tua kita ini, kita belum pada datang, dia udah nongol duluan di sini. Maka itu kita sebenarnya malu sama orang tua kita ini. Ya, baik. Hadirin sekalian, sekali lagi selamat datang di acara Dialog Budaya yang dia punya judul Quo Vadis Kebudayaan Indonesia. Gila benar nih judul. Ya nggak, terus udah gitu nanti habis Dialog Budaya, maka ada pelantikan pengurus Iluni FIB UI. Baik. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tusuk bawang, campurin ketan, bumbu ikan, aurin ketan. Silahkan kepada Fadlizon maju ke depan memberi kata sambutan. Saya terpilih pada bulan Juni yang lalu. Dan kita dalam kegiatan ini antara lain adalah pelantikan dan melakukan dialog budaya tentang Quo Vadis Kebudayaan Indonesia. Ini mungkin akan menjadi dialog pertama dan kita akan terus melakukan dialog-dialog budaya untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih kepada Pak Ali Susilo dari Rektorat UI, Pak Dekan FIB UI, dan tokoh-tokoh ya, yang saya kira bisa menyempatkan hadir. Ada Om Des Alwi yang kemudian sekarang sudah 84 tahun tapi tetap semangat. Kemudian Pak Alam, Pak Taufik Ismail, Pak Hardi yang akan menjadi juga pembicara, dan saya kira Pak Pari Kesit, Pak Penyair. Kemudian yang lainnya adalah keluarga besar dari Iluni FIB UI dari masa ke masa saya lihat di sini. Jadi terima kasih, mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk melakukan kegiatan-kegiatan Iluni di masa-masa yang akan datang. Tadi malam juga kami ketemu dengan Ketua Iluni sebelumnya yang saya gantikan, Mas Pepeng. Mas Pepeng juga mengirimkan salam kepada kita semua karena beliau dalam kondisi yang sakit ya. Tapi sampai jam 11 malam saya dan kawan-kawan juga di rumahnya Mas Pepeng tadi malam. Saya kira demikian. Terima kasih atas sekali lagi. Mudah-mudahan semakin siang semakin banyak yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah generasi yang paling akhir dari Universitas Indonesia di Bogor yang memegang ijazah dengan gambar beringin dan air. Saya ingin membacakan beberapa puisi untuk menghormati acara ini. Kita rindu menaiki gerbong cahaya. Keimanan. Kita hidup di sebuah zaman ketika uang dipuja-puja sebagai Tuhan. Dengan uang hubungan antar manusia diukur dan ditentukan. Ketika mobil, tanah, deposito, relasi dan kepangkatan. Ketika politik, ideologi, kekuasaan disembah sebagai Tuhan. Ketika di zaman ketika ramalan bintang dilantik menjadi Tuhan. Ketika garis telapak tangan dipercaya sebagai ganti Tuhan. Ketika di masa ketika angka 13 ditakuti sebagai Tuhan. Sehingga lantai ke-13 hotel ditiadakan. Di zaman tahayul kuno atau modern sangat berkuasanya, baik tahayul dari timur dan dari barat asalnya, dari budaya daerah atau budaya dunia. Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan, kemudian kita nyaris kehabisan nafas mempertahankan keimanan.
kejujuran. Inilah dia zaman ketika kita melihat ke kiri dan ke kanan, kita menampak anak-anak membeli jawaban soal ujian. Ada guru-guru ingin naik golongan menjiplak tulisan, mahasiswa mencuri skripsi, pasca sarjana plagiat disertasi, pasca sarjana plagiat disertasi. Kemudian pelaku bisnis menyogok ke kanan dan ke kiri, menyuapkan komisi ke sana dan ke sini, perangkat birokrasi melakukan korupsi, koordinator penyogok mendistribusi upeti, anggaran disunat, laporan fiktif menjadi-jadi. Eksekutif, legislatif, yudikatif, bisnis banyak menjadi garong berdasi. Masih ada yang jujur, ada yang jujur, tapi jumlahnya sedikit sekali. Sebuah suku dan etnik bersama menjelma menjadi bangsa pencuri, maling roh, maling copet, rampok, bandit, maklar menguasai negeri, pemeras, pencoleng, penipu, penyogok, betapa dominasi. Banyak omong, sumber fitnah, tukang dosa, tukang dusta, jago intrik, ingkar janji. Ketika pajak sebagai tambang emas, tahunan bertahun-tahun dirampok dan dibajak. Ketika polisi, hakim, jaksa dan pengacara sedikit yang bisa dipercaya, masih ada, tapi sedikit yang bisa dipercaya. Ketika keputusan pengadilan belak-belakan diperjualbelikan, begitu banyak hakim, HAKIM, bila dipanjangkan, hubungi aku kalau ingin menang. HAKIM, hubungi aku kalau ingin menang. Begitu banyak jaksa, JAKSA, bila dipanjangkan, jajaki aku kalau sesuai anggarannya. Begitu banyak polisi, POLISI, bila dipanjangkan, percayalah, objekan licin ini sukses implementasinya. Inilah dia zaman gila, gendeng, gelok, sinting, kronis, sampai infausta. Inilah dia zaman dengan sia-sia kita cari ke belakang dan ke depan. Betapa susahnya berjumpa dengan kejujuran. Ketertiban. Pada hari ini kita berdiri di tepi jalan. Begitu banyak, 3-4 orang naik motor boncengan, anak-anak muda naik atap bus, orang-orang tua memanjat atap gerbong kereta api, berteriak-teriak di atasnya, melambai-lambaikan bendera, cuma untuk menonton bola, memaksa masuk stadion, tidak mau beli karcis, dan kalau timnya kalah, marah-marah, melempar-lemparkan kaleng dan botol ke tengah lapangan pertandingan, menggebuk wasit, sesama penonton pukul-pukulan, semua peraturan dilanggar, dianggap ringan. Peraturan lalu lintas dianggap sepele, kebut-kebutan. Gara-gara sepele saja persoalan. Anak-anak muda sedikit-sedikit tawuran. Sesudah tarawih bulan Ramadan juga tawuran. Anak-anak tua sedikit-sedikit ngamuk-ngamukan. Sesudah menuntut ini itu berteriak maki-makian. Tinju diacung-acungkan, batu-batu berlayangan, kursi-kursi DPRD dilempar-lemparkan, pagar besi digoyang-goyangkan. Digoyang-goyangkan di tengah jalan, membakar ban, benih anarki disebar-sebarkan sampai bunuh-bunuhan. Capek kita mencari ke kiri dan ke kanan, di mana gerangan itu letaknya ketertiban, disiplin diri. Pada hari ini kita mencari disiplin diri. Artinya bagaimana cara betul-betul memenuhi janji, melaksanakan tugas dalam bentuk janji, membayar hutang dalam bentuk janji. Kalau tak bisa memenuhi janji, sebaiknya mulut dikunci, tekun dalam bekerja keras, maknanya tidak bermalas-malas, mencapai tujuan yang baik dan jelas, sehingga saling membantu dalam bentuk yang ikhlas. Bagaimana supaya tepat waktu saja. Sebagai bangsa kita sejak dahulu menghadiri 100 rapat, 90 selalu terlambat. Kita adalah bangsa yang terkenal di dunia paling tepat waktu, cuma waktu berbuka puasa.
Bagaimana kalau kita hari ini menemukan hati kokoh kita dalam disiplin diri? Pemdes, dalam masalah tepat waktu, Bung Hatta adalah yang nomor satu. Terima kasih Bumdes yang telah merawat Bung Hatta, Bung Syahrir bertahun-tahun, 6 tahun di mana ketika Bumdes masih anak kecil. Terima kasih. Adil dan peduli. Hari ini kita mencari orang yang adil dan peduli. Artinya peduli, saling menolong dalam kebaikan, saling membantu bila terjadi kemalangan, menyantuni sesama dalam kesengsaraan. Artinya empati terhadap kemiskinan, ikut aktif memberantas kemelaratan. Artinya pemurahan dalam bersedekah, walaupun sedikit dalam jumlah, tidak pernah lupa, tidak kenal lelah, menanamkan solidaritas sesama bangsa. Dan ternyata di tengah kita masih ada yang adil dan peduli. Adiksi. Pada hari ini alangkah susahnya kita mencari orang yang kuat mengendalikan diri dari adiksi. Artinya tidak merokok dan anti narkoba, tidak mabuk minuman keras. Artinya menjauh dari alkohol, nikotin, heroin, kokain, sabu, ekstasi, ganja dan marihuana, berbagai racun, residu dan semacamnya. Terperangkap adiksi. 6 juta orang di Indonesia. Tidak pula sedikit yang ikut dalam gerakan syahwat merdeka. Main pornografi, HP dan internet, seks tanpa aturan. Sesudah hubungan kelamin di internet sengaja disiarkan tanpa sungkan-sungkan sambil cengengesan. Tampil di televisi ingin jadi anggota dewan perwakilan. Tidak ada hilang, tidak lagi malu sebagai perasaan, dicekram kebebasan tanpa batasan yang diajarkan ideologi neoliberal kebablasan. Begitu leluasa nikotin melaksanakan pembantaian, dibayar dengan 25 perak penyakit kronis, penyakit tahunan, 400.000 menjadi mayat setiap bulan. Sampai jam ini di Indonesia orang yang mati karena nikotin sudah 500 orang. Sampai jam ini, sejak tadi pagi. Karena setiap hari 1.172 orang mati diturunkan ke kuburan. Begitu leluasa kita biarkan nikotin melakukan pembantaian. Akhlak kemudian. Namun masih ada manusia di tengah ini kebablasan, di tengah ini kebalauan, tetap kukuh dalam kesantunan, dalam cinta dan kesayangan. Artinya cinta kepada ayah, kepada ibunda dan ayahanda, kepada istri, suami dan ananda, menyayangi saudara dan keluarga, hormat kepada guru, hormat kepada guru pemberi ilmu, senantiasa memelihara budi bahasa, peduli kepada sesama manusia, tidak suka bersombong-sombong, tidak gemar berbangga-bangga, tidak berunjuk-unjuk, beria-ria, tidak suka bermusik, bergunjing tanpa guna. Mereka tetap mengenakan busana akhlak mulia. Masih ada. Kemudian memang betul mendung berat di atas kita menggantung. Masih ada. Alhamdulillah masih ada seberkas cahaya. Kemudian ada bagian dari wajah bangsa yang tidak disebut di koran, sosoknya tak tampak di media massa, yang tetap bekerja keras melakukan tugasnya. Petani-petani di desa yang mensubsidi nasi orang kota, buruh yang bergaji rendah tapi tetap saja bekerja, guru-guru yang mengajarkan ilmu dengan setia. Masih ada birokrat yang bersih, tak sulit diperciki noda, tidak banyak jumlahnya. Masih ada penegak hukum yang tetap rapi nuraninya, tidak banyak jumlahnya, tapi
semua hidup bersahaja. Mereka kokoh seterusnya. Negeri kita disayangi Tuhan adalah karena mereka. Karena doa dari rakyat yang melarat tak tampak wajahnya. Doa orang sakit yang terbaring di permukiman sederhana, ditolak di rumah sakit karena tak kuat membayarnya. Doa 6, 7, 8 juta anak Indonesia ingin bersekolah juga, tetapi tidak cukup bangku sekolah untuk mereka. Doa 15 juta penganggur yang merindukan lapangan kerja, merindukan ketika pagi Indonesia bermandikan cahaya, mereka pergi ke kantor, mereka pergi bekerja. Tapi mereka menganggur, tidak ada lapangan kerja untuk mereka. Masih adakah harapan bagi kita manusia Indonesia? Mudah-mudahan masih ada, mudah-mudahan. Dengan kerja keras ini, khususnya doa dari atas sampai ke bawah, perlu menangis dalam doa. Semoga Indonesia kita tetap disayanginya, selalu dilindunginya. Amin. Merdeka dari penjajahan bahasa Belanda, kini kita dicengkeram penjajahan bahasa Amerika. Saya ajak Anda duduk bersama saya 2 jam di depan layar kaca. Kita catat teks judul, kata-kata iklan dan tuturan di dalam acara televisi. Nah, inilah 15 di antaranya. Pertama-tama, Top 9 News. Top 9 News. Siapa yang pemirsa berita jam 9 malam ini? Orang California, penduduk kota Sydney, orang Skotlandia. Kok pakai bahasa Amerika? Kan bisa memakai judul 9 berita penting. Kedua, Top Picture. Apa susahnya memakai istilah gambar utama? Kalau pakai bahasa sendiri memang kurang bergengsi, kurang berwibawa. Lalu ada iklan merek mobil, Discover More. Wah, siapa yang menonton iklan ini? Barangkali itu memancing pembeli mobil dari Melbourne atau Birmingham. Tentu mereka tak paham kata-kata temukan keistimewaan lebih banyak. Live your passion. Live your passion. Ini kan iklan obat untuk merangsang syahwat. Mungkin ini untuk menjerat pembeli dari Johannesburg atau Wellington. Pasti mereka tak mengerti. Nikmati gairah Anda. Kemudian, economic challenges. Economic challenges. Asyik betul saluran televisi yang satu ini memajukan bahasa Nyonya Margaret Thatcher. Ya, memang kurang gagah kan kalau pakai ungkapan tantangan ekonomi. The Election Channel. Apa ini laporan pilkada di Chicago? Di RT RW kampung Barack Obama di sana. Memang kalau pakai bahasa Paman Sam, berkurang rasa udik dan minder kita. BPK Review. Apa pentingnya hasil kerja pemeriksa keuangan ini untuk pemirsa di New Orleans? Apa di New Orleans, Liverpool, dan Cape Town ada yang mengikuti acara ini? Tujuan dan skop pemeriksaan. Memang kurang gagah kalau judul diganti menjadi tujuan dan lingkup pemeriksaan. Rasanya jadi lebih gagah dan terpelajar kalau pakai bahasa Amerika. Sales and marketing. Apa urgensinya pakai istilah ekonomi elementer ini dalam bahasa Adam Smith? Supaya kelihatan hebat, berilmu, tidak ketinggalan, dan bergengsi tinggi.
Live report. Mungkin program ini urgen untuk imigran kulit putih di Johannesburg atau imigran kulit hitam di Louisiana yang mau menonton acara laporan langsung ini. Headline news. Dari 100 juta pemirsa layar kaca ini, berapa ratus ribu atau berapa juta pemirsa rakyat Ratu Elizabeth di televisi ini? Berapa ratus ribu atau berapa juta pemirsa rakyat Barack Obama di televisi ini? Kalau diganti judul dengan berita-berita utama, apa? Mesti dipertimbangkan bahwa mereka itu kecewa. Flashbacks. Apa susahnya pakai istilah kilas balik? Rupanya memang susah. Karena bahasa Amerika adalah bahasa yang hebat menjajah. Be smart, be informed. Memang kalau dalam bahasa kita agak panjang jadinya. Jadilah pemirsa cerdas, jadilah pemirsa kaya informasi. Yang ke-15, save our nation. Save our nation. Kalau dari sudut pandang bahasa ini, maka yang diselamatkan itu adalah bangsa Amerika, bangsa Inggris, bangsa Kanada, bangsa New Zealand, dan bangsa-bangsa yang memakai bahasa ini, bukan bangsa Indonesia yang diselamatkan. Kenapa tidak pakai istilah selamatkan bangsa kita? Kemudian satu lagi seruan, selamatkan bahasa kita. Yang langsung dimaksudkan pasti bangsa kita, pasti bahasa kita, bangsa dan bahasa Indonesia. Jadi sesudah lama dijajah bahasa Belanda, akhirnya kita merdeka dari penjajahan itu. Kiranya sekarang kita dijajah oleh bahasa Amerika. Kelihatannya akan sangat lama kita dijajah begini. Silau, minder, terbungku-bungku, rendah diri. Waktu dijajah bahasa Belanda dulu tidak segawat ini. Dan memang pada waktu itu belum ada televisi. Sambil kita dijajah bahasa Amerika karena merasa unik, kagum dengan mulut ternganga, TV menganjurkan pula agar kita meniru-niru perilaku dan budaya mereka. Tapi yang digugu bukan budaya kerja keras mereka. Yang disuruh tiru bukan perilaku sehari-hari yang tepat waktu. Yang digugu bukan perilaku kutu hukum. Yang disuruh tiru itu adalah acara gunjing dan perangai syahwat mereka. Bergosip, mengorek-ngorek yang aib-aib dalam acara infotainment, menunjukkan hubungan badan dan perselingkuhan. Dan karena rating tinggi, dicari-carikan alasan jurnalismenya. Dan lihatlah industri HP, video internet dan layar kaca bergandengan tangan dengan merat-meratkan mesranya dalam gerakan syahwat merdeka. Yang mana ada rasa malunya? Dan lihat akibatnya pada anak-anak kita. Anak-anak kita terpeluk satu dan sawarsa. Kembali kita kepada awal mula. Apakah perlu televisi Indonesia ikut membina kesadaran berbahasa Indonesia pada pemirsanya? Tentu perlu. Tapi struktur ekonomi kapitalistik yang mendasari industri ini dan orientasi rating yang menjadi rujukan utamanya, maka kenyataannya adalah kesadaran berbahasa ternyata bukan urusan televisi. Kesadaran berbahasa, modal utama rasa berbangsa, bukan urusan televisi. Mencari laba, memperkaya diri, itulah urusan televisi. Diriin tunjangan diikat kawat, tunjangan kuat hiasin surat. Hadirin dan undangan yang terhormat, kita sambut Irma Huta Barat. Ya, judul besarnya ini adalah Quo Vadis Kebudayaan Indonesia. Saya bilang sama Fat, sebenarnya judul Quo Vadis ini saya rada-rada kurang sep gitu, karena dari zaman dulu ketika saya di Metro pun kalau ada judul Quo Vadis politik, Quo Vadis pemilihan umum itu menjadi sangat generik. Tadi saya ngobrol dengan Bang Henry Bangun,
mestinya mungkin bisa apa kabar kebudayaan Indonesia? Boleh nggak gitu Pak Taufik? Apa kabar kebudayaan Indonesia? Gitu. Tadi sebagian sudah disinggung mengenai mahasiswa pencuri skripsi, pejabat yang korupsi, pebisnis garung berdasi, orang-orang tawuran tidak menghargai hukum lagi, brutal. Dan pertanyaan terakhir tadi yang saya catat dari Pak Taufik adalah bagaimana menemukan hati. Mungkin melalui budaya lebih banyak hati-hati yang menjadi lebih lembut, menjadi lebih punya banyak empati. Dan saya akan berikan kesempatan pertama kepada Pak Bambang untuk memaparkan mengenai apa kabar budayanya dari sisi fakultas kesayangan kita. Silakan Pak. Kehidupan berbangsa kita yang semakin kian rapuh saat ini, dan di tengah-tengah budaya ini diartikan semakin menyempit. Budaya diartikan menjadi kesenian, menjadi tari-tarian. Makanya Departemen Kebudayaan itu dan pariwisata urusannya cuma tari-tarian dan kesenian. Ini yang sangat menyedihkan. Sehingga kita lihat misi kebudayaan kita ke luar negeri adalah misi tari-tarian dan fashion show, bukan misi kebudayaan pada prinsipnya. Nah, kita ini hidup tanpa strategi sebenarnya bangsa ini. Strategi ketahanan pangan tidak punya, strategi pertahanan juga ada. Rekan dari Angkatan Laut juga di sini, kita juga tidak punya secara komprehensif. Apalagi strategi kebudayaan yang terus hanya menjadi wacana, tidak pernah bisa diimplementasikan dari mana. Sedangkan kongres kebudayaan juga sering diadakan, tetapi belum menghasilkan sesuatu yang bisa diimplementasikan secara baik. Nah, saya ingin menggarisbawahi hanya kita waktu yang sangat terbatas hari ini bahwa strategi kebudayaan ini sangat penting. Kebudayaan ini menjadi jantung hidup kita, menjadi penggerak pemersatu. Ke dalam kebudayaan ini akan menjadi kekuatan yang mengikat. Maaf Pak Taufik, saya menggunakan bahasa Inggris sedikit, binding power. Ya, saya permisi, nanti saya dimarahin lagi. Pak Taufik nanti baca puisi, saya disinggung lagi. Jadi ke dalam ini menjadi kekuatan yang bisa mengikat kita semuanya. Sedangkan keluar dia harus bisa memberdayakan masyarakat, termasuk potensi ekonominya, potensi untuk mempersatukan kita, potensi dalam pertahanan dan lain sebagainya. Kita bayangkan sekarang ada Pak Wahyu di situ, Angkatan Laut untuk menuju minimal essential forces. Ini istilahnya Angkatan Laut, bukan istilah saya ini bahasa Inggris. Yang niru Amerika, istilah ini persis dengan yang dikatakan Amerika, akan mencapai minimal ini 15 tahun lagi. Nah sekarang kita ini nggak minimal, berarti masih di bawah minimal. Nah, peran kebudayaan tidak ada di situ. Makanya kekuatan yang bisa mengikat ke dalam, sehingga angkatan lautnya, angkatan laut semua sibuk dengan masalah internal. Kita ini kacau dengan masalah internal. Seharusnya lebih berperan dalam hal misalnya diplomasi dan lain sebagainya. Dalam diplomasi pun peranan budaya sangat penting. Nah, sementara itu sinergi antar lembaga tidak ada. Yang ngomong masalah kebudayaan sudah sangat banyak. Yang belum adalah sinergi. Nah, tadi pagi saya bicara di Departemen Dalam Negeri. Juga saya minta mereka mengundang rekan-rekan dari Budpar dan lain sebagainya dalam rangka apa? Dalam rangka sinergi ini. Dan di fakultas tercinta kita, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, kita memulai dengan berbagai macam hal, antara lain membuat pangkalan data. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan aktivitas ini akan memicu kita, memacu kita lebih memberdayakan kebudayaan ini di dalam berbagai macam sektor di tengah keterpurukan kita, baik ekonomi, politik dan lain sebagainya. Karena budaya ini menjadi ruh bagi setiap langkah keren. Dan globalisasi ini sebuah keniscayaan yang kita sembunyi di kolong meja pun akan terus dikejar. Yang paling penting adalah bagaimana mengawal titik singgung antara kebudayaan yang masuk dari barat dengan kebudayaan kita yang ada di dalam sini. Bukan kita lari dari globalisasi, itu tidak mungkin. Kita sembunyi di bawah kasur pun akan dikejar oleh globalisasi. Nah,
Yang penting adalah mengawal titik singgung ini. Seperti apa? Yaitu link mengkaitkannya dengan dunia pendidikan kita. Tanpa itu kita tidak akan susah menghadapi serbuan kekuatan lunak atau soft power dari luar itu. Kita dengan bangga mengkonsumsi kekuatan lunak dari luar. Kita bangga anak-anak kita, adik-adik kita mengkonsumsi komik, animasi dan lain sebagainya dari luar. Tanpa kita bersiap-siap. Yang paling penting saya rasa adalah mengawal titik singgung ini. Bagaimana caranya kita bersama-sama, termasuk dalam dunia pendidikan. Mungkin itu dulu karena waktu sangat terbatas, nanti kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Terima kasih. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Pak Taufik Ismail ya, bahwa yang tadi dikatakan oleh Pak Bambang itu adalah keprihatinan. Bahkan sebuah kementerian pun hanya menerjemahkan bagaimana budaya itu dengan sangat sederhana. Harapan yang lebih dari itu adalah bagaimana budaya menjadi ruh bagi semua tindakan kita ya. Saya sendiri sebetulnya ingin bertanya tapi nanti ya, dan mempergunakan kekuasaan sebagai moderator untuk bertanya juga. Sebetulnya di mana kesalahannya sehingga budaya ini tidak bisa diimplementasikan? Saya percaya bahwa ada budaya yang baik itu budaya memelihara, budaya toleransi, budaya yang egaliter, budaya jujur itu yang semakin pupus atau pudar. Saya simpan dulu pertanyaan saya, kita berikan kesempatan kedua kepada Pak Farid untuk juga Pak Hilmar, Pak Farid atau Pak Maulana ya sebetulnya. Ada di sini. Ada. Ya udah Pak Maulana deh, silakan. Sebagai peneliti bagaimana Anda melihat apa kabar kebudayaan Indonesia ini? Silakan. Ya, saya cuma kasihan yang namanya benar-benar Maulana harus dihubungkan dengan saya. Saya Hilmar Farid. Orang biasanya di sastra dulu manggilnya Faid. Saya langsung mau ngomongan Pak Dekan ya. Soal strategi bahwa bangsa ini tidak punya strategi di segala bidang. Saya mau mundur selangkah sebetulnya dari pembicaraan itu dengan mempertanyakan bangsa itu sendiri. Ya. Saya belajar sejarah dan sepanjang yang saya tahu, saya baca bangsa ini tidak ada karena dikehendaki ada begitu saja. Dia dibentuk oleh sejarah dan mungkin pengalaman ini agak unik. Negeri ini begitu besar ya. Kita berangkat siang dari Jakarta, hari berikutnya itu kita baru sampai di Papua kalau terbang ya. Dan kita hidup di satu kawasan yang begitu dinamis, begitu banyak elemen bercampur sehingga bangsa hanya ada karena ada pengalaman atau kesamaan sejarah. Ya. Tidak satu etnik, orang Papua punya 350 sekian bahasa, tidak mengenal satu sama lain, apalagi orang yang datang dari luar. Orang yang datang dari luar biasanya juga dengan sikap yang seperti melebihi Belanda. Ya. Kalau pergi ke daerah-daerah lain gitu. Saya kira mesti lapang dada juga kita mengakui bahwa banyak orang Indonesia pada dasarnya rasis. Sangat membedakan warna kulit, sangat membedakan penampakan dari luar dan hal-hal semacam itu. Jadi pertanyaan besar saya sebetulnya mengenai keberadaan bangsa sekarang ini, yang menurut saya semakin lama semakin merosot. Gitu. Tadi sudah disebut kekuatan mengikatnya yang lama makin pudar, ya terus dilemahkan oleh konflik, terus dilemahkan juga oleh banyak hal lain yang saya kira selama ini mungkin diabaikan. Gitu. Jadi strategi saya kira penting, tetapi itu berdiri di atas satu asumsi bahwa bangsa itu masih kokoh berdiri dan memang punya satu komitmen. Gitu. Sementara saya sekarang mungkin mau mundur selangkah untuk mempertanyakan komitmen ini. Gitu. Dan sederhana saja, gitu. Ketika saya mau diundang ya, terus berbicara mengenai itu, cari bahan, kira-kira apa yang mau dibicarakan, saya nggak akan sempat bikin makalah gitu ya. Saya lihat kok beritanya yang muncul jelek terus, yang disebut Pak Taufik tadi, baca-baca berita di dalam bahasanya saya lihat isinya itu ya buruk.
saya coba menghindar, tidak memedulikan, nah sudahlah tutuplah detik.com dan semua ini matikan televisi, pergi lewat di Jalan Ampera, ada orang tergeletak tangannya buntung karena dia berkelahi di pengadilan. Jadi kita lihat bahwa sistem hukum, sistem politik dan semuanya itu sekarang mengalami penurunan, dan yang terancam bukan anarki dalam pengertian yang sangat abstrak gitu ya, tetapi yang terancam sebetulnya menurut saya keberadaan bangsa ini sendiri. Dan pertanyaan kemudian kembali kepada kita gitu ya. Bagaimana caranya memperkuat komitmen bahasa Indonesianya Pak Taufik, komitmen kata yang tepat gitu untuk merumuskan itu ikatan ya, semangat kita untuk menegakkan diri kepada gagasan yang namanya bangsa ini, yang saya kira mestinya dilihat gitu. Nah, saya nggak punya resep, saya tidak punya anjuran bahwa harus melakukan ini, melakukan itu, tapi saya bisa kira-kira membayangkan arah ya, dari perjalanan ini gitu. Dan memang kalau tidak ada tindakan cepat, tidak tertutup Indonesia akan menyusul kekacauan situasi yang mirip-mirip seperti di Afrika ya. Dan saya kira dalam beberapa hal, dalam beberapa aspek sebetulnya kita sudah di sana ya. Kalau lihat apa yang terjadi di Tarakan, kalau kita lihat apa yang terjadi di banyak daerah yang jauh dari Jakarta ya, keadaan itu sebetulnya sudah mirip menyerupai situasi di banyak tempat yang kita lihat hanya melalui televisi. Dan saya punya 3 wilayah gitu yang ingin saya bicarakan ya. Pertama soal nasionalisme yang terkait dengan soal kebangsaan ini tadi gitu ya. Bahwa kita mengalami defisit dan ya ciri-cirinya saya nggak perlu perbanyak ya, sudah banyak sekali dibicarakan. Pak Taufik tadi sudah memberikan daftar yang cukup panjang untuk memperlihatkan defisit itu. Wilayah kedua soal demokrasi. Banyak orang bilang ya inilah kita kebablasan sekarang, reformasi terlalu demokratis, harusnya kita kembali ke bentuk-bentuk yang lebih otoriter karena itu yang lebih cocok dengan budaya Indonesia. Bukan sekali saya dengar argumentasi seperti ini. Nah, saya berpendapat sebaliknya, kita ini kurang demokratis ya, dengan asumsi atau dengan bayangan bahwa yang sekarang ini ya bukan demokrasi ya, demokrasi tidak identik dengan punya perwakilan di mana logikanya yang bekerja itu bukan hubungan aspirasi dan hal-hal yang semacam ini, tetapi transaksi. Transaksi ini yang sekarang berkuasa di dalam banyak logika hubungan politik, bahkan hubungan sosial. Ya. Transaksi ini yang dominan. Dan saya kira itu yang soal yang penting. Yang ketiga wilayahnya soal kesejahteraan yang saya kira adalah dasar. Ya. Karena sekarang saya mengajar juga di satu sekolah untuk anak pinggiran yang nggak buat sekolah formal. Sulit sekali untuk mengajar apapun ya, sebetulnya gitu, karena dikit-dikit yang mereka bilang ini buang-buang waktu, nggak sesuai langsung dengan apa yang kita perlukan dan seterusnya ya, nggak nyambung dengan urusan-urusan kita ya. Tapi saya kira soal kita adalah soal kesejahteraan ini yang saya kira sangat penting, soal konsepsi mengenai bagaimana caranya membuat Indonesia sejahtera. Dan singkat saja saya bilang bahwa ideologi pasar itu sudah kebablasan. Ideologi pasar yang tidak terkontrol. Jadi semua pelaku ekonomi sekarang ini ditakut-takuti pada kekuatan pasar. Semua harus sopan pada pasar, semua harus ramah pada pasar. Sehingga orientasi yang sebetulnya kesejahteraan kita mau bikin orang bisa nggak akan cukup. Bukan takut pada pasar agar semua ini sesuai dengan apa yang diatur oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Jadi logika ini harusnya direm, ya, diimbangi kalau perlu. Saya sekarang ini kerja dengan satu asosiasi guru untuk memperbaiki kurikulum sejarah. Sulit karena gurunya juga nggak baca. Ya. Dan ini saya kira kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, gitu, ya, keberadaan bangsa menurut saya bisa diukur dari seberapa jauh dia mengenal sastra dan sejarah. Dan itu mungkin perlu diingatkan semakin menurun. Jadi kalau mau berbuat sesuatu, bayangan saya adalah memperbaiki ya, pengajaran sejarah dan pengajaran sastra di sekolah. Satu ide kecil, tapi saya kira itu satu fondasi penting untuk keberadaan sebuah bangsa. Mungkin begitu dulu. Ya.
FAI. Kita dengarkan dulu Linda Jalil. Nanti penutupnya soalnya sebagai kita tadi mau swing dulu, yang mana yang dulu. Nah, yang paling tua, yang sepuh yang menutup ternyata. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi saya mendengar puisi dari Pak Taufik Ismail, saya rasa itu semua udah ada di dalam yang saya tulis di sini. Kalau saya bisa permisi pulang aja barangkali. Mohon izinkan saya untuk membaca sedikit dari sini karena satu kelemahan saya tidak bisa menghafal luar kepala. Selama nggak lebih dari 7 menit nggak Ya, apa-apa dan ya. ini sudah lengkap, sudah ada, tapi saya potong sedikit ya. Ketika Indonesia merdeka di seputar tahun 45-an, tidak ada salahnya kita bertanya pada saat itu terdapat berapa banyak sarjana di negeri ini. Sekarang lebih dari 6 juta orang, yang sekian banyak dari bagian itu bergelar S3. Apa keadaan sekarang sudah jauh lebih bagus? Oleh sebab itu, masalah pendidikan memang adalah bagian terpenting dalam pelestarian budaya kita. Dengan meremehkan pendidikan substansial dan mengedepankan pendidikan instrumental dan ornamental, saya rasa ini bisa menjadikan manusia Indonesia tidak sehat. Pendidikan substansial, masih adakah pendidikan atas isi, atas substansi sekarang yang semata-mata untuk kebenaran dan kebaikan tanpa pamrih? Tuhan kepada manusia, Nabi kepada umatnya, ataupun pendidikan dari seorang ibu kepada anaknya. Tentu tidak berharap balas jasa, semua hanya atas dasar untuk kebenaran dan kebaikan, bukan untuk nilai, bukan untuk rapor, bukan untuk angka. Pendidikan instrumental, apakah menjalankan pendidikan kini hanya sekedar mengejar instrumen ijazah yang dipakai, tiap kali dipakai hanya untuk mengejar status. Pendidikan ornamental, ada ornamen-ornamen yang muncul dalam keseharian kita. Televisi menyuguhkan tontonan yang banyak membuat manusia Indonesia seakan-akan tercerabut dari akar budayanya. Dari adab berbusana yang seronok, tingkah laku kebarat-baratan, penyerapan budaya asing tanpa filter, termasuk kata-kata asing yang tadi Pak Taufik katakan tadi. Belum lagi caci maki antara anak kepada orang tua, antara sesama lawan politik di alam yang katanya kini demokratis itu. Selain itu juga saling hujat, cerita hantu dengan kuburan yang mengeluarkan asap, budaya anak-anak remaja yang ditampilkan dengan dandanan rok mini, dengan anting gede dan sebagainya, itu yang tidak ada sebetulnya di kehidupan sehari-hari, tetapi sinetron menciptakan itu sehingga orang malah meniru pada hal yang semacam itu. Ornamen iklan dari televisi, telepon genggam, dan iming-iming pulsa murah, papan iklan yang menjual mimpi untuk pipi mulus dalam sehari, rambut tebal semalam, atau racun nikotin yang membuat seolah-olah pria justru bisa perkasa dan menjulang hasil karir kerjanya. Segalanya itu disodorkan ke ujung mata rakyat miskin. Pendidikan mau tak mau memang harus seiring dengan kebudayaan. Itu menurut saya ya. Dan begitu arah kebudayaan ditentukan oleh penguasa dengan mengupayakan kebudayaan dilepas dari pendidikan dan menyatu dengan kepariwisataan, maka tamatlah riwayat dan mulailah ukuran dagang dan selera pasar berlaku maju. Budaya apa yang kini tak dilekatkan lagi pada diri kita, namun menjadi tersohor, dicontek, bahkan dipelihara dari masa ke masa. Budaya kekerasan, kemarin kita melihat semua dari layar kaca, bahkan saya yang berada dekat Ampera Raya juga ngeri sekali. Saya tidak mau menjelaskan lagi bahwa budaya itu sudah menjadi suatu hal yang kebiasaan yang menyeramkan di tempat kita. Budaya malu, sering kita tidak lagi memiliki hal yang satu ini. Malu berdusta, adakah? Bahkan sidang pengadilan di masa kini juga sudah menjadi ajang lomba dusta terpandai. Dusta pura-pura sakit, dusta pura-pura lupa, sehingga harus dirawat di rumah sakit tetangga sebelah. Malu bertutur kata kasar, ngawur, berbahasa tubuh arogan. Adakah rasa malu terhadap sikap di luar kepatutan ini? Hampir tidak ada. Bergaji puluhan juta rupiah, tapi bolos rapat, terpampang besar-besaran di koran, ada rasa malu? Belum tentu.
Membagikan buku pribadi di acara resmi kenegaraan juga merupakan sikap tidak terukur sebagai budaya malu yang sama sekali tidak lekat pada si pelakunya. Para istri pejabat yang tidak malu-malu menodong rekanan instansi suaminya untuk kepentingan pribadi seringkali terjadi. Seseorang mengatakan, minimal saya dapat Toyota Camry kan, kata seorang ibu menteri kepada bawahan suaminya. Otomatis sudah terjadi budaya membagi kafling swasta mana kalau si pejabat juga akan mantu. Siapa yang mencetak undangan, anak buah mana yang urunan uang menyewa gedung, dan swasta mana yang menyumbang berlian untuk aksesoris sang pengantin. Ada rasa malu dari penyelenggara pesta? Tidak ada sama sekali. Justru kini terasa malu kalau pesta tidak terkesan mewah. Sportivitas tampaknya sudah kalah besar oleh rasa malu juga. Kalau peserta pilkada kalah, mereka akan mengamuk. Belum lagi pihak tertentu yang buru-buru memberikan pengampunan bebas dari bui bagi koruptor kelas kakap, lagi-lagi tanpa risih dan tanpa malu. Budaya malu berutang tanpa berniat melunasi tepat waktu, apa masih ada? Dulu waktu kita kecil, kalau kita bawa pensil dari rumah, ayah kita tanya, dari mana ini punya teman sebangku? Kembalikan. Itu adalah suatu pembelajaran bahwa kita memang tidak pantas meminjam barang yang bukan milik kita, apalagi tidak berniat mengembalikan. Kasus BLBI, tragedi Senturi, ngemplak duit negara di berbagai sektor, kredit macet triliunan, apa ada budaya malu melekat di situ? Utang tinggal utang, rakyat berlama-lama terendam lumpur. Membuat pesta kawin super mewah sebagai pesta raja-raja tetap saja terselenggara, bukan? Bagi perempuan Indonesia, budaya malu memang cukup rawan sekarang. Tidak ada lagi rasa risih mengumbar aib suami di sorotan kamera infotainment. Kasus video porno sudah beberapa kali terulang dari para perempuan yang berbeda dan beda pula profesinya. Saat diwawancara, sang pelaku juga masih mampu tampil sumringah tanpa malu. Atau seseorang yang cukup tenang menulis biografinya tanpa malu, menyebut dirinya sebagai perempuan Jawa abad ke-21 masa kini. Tapi dalam kisahnya, gamblang sekali diceritakan, ia hamil di luar nikah, bahkan sesumbar membeberkan sikapnya yang menganggap sah-sah saja bila ia memperoleh hadiah-hadiah dari lelaki penggemarnya sepanjang hidupnya. Budaya politik. Kini banyak terjadi politik transaksional, para calon pemimpin dagang sapi. Padahal apakah budaya demokrasi yang mereka berlindung di baliknya itu, impor dari barat, sudah tepat menjadi budaya politik yang benar-benar kalau hanya sekedar melahirkan budaya beli suara, sekedar mengingatkan istilah serangan fajar atau UUD, ujung-ujungnya duit, itu sudah kental sekali dalam lingkungan kita sehari-hari. Budaya antri, sulit untuk mengatur orang lain, sulit pula mengatur diri sendiri. Menunggu taksi, menunggu angkat koper di bagasi, ban berjalan, semua saling ngerobot. Apalagi masuk ke dalam kendaraan umum. Bahkan seorang manusia dengan mudah mati sia-sia di istana gara-gara tak ada budaya antri untuk sekedar menyalami sang presidennya. Budaya sinterklas, upeti tampaknya sudah menjadi peristiwa karatan yang terbiasa. Ada yang menjadi si dermawannya, ada yang menjadi pengemisnya. Membagi sedekah secara pamer, demonstratif demi sebuah pencitraan besar tanpa berpikir dampak celaka sudah selalu dilakukan berulang-ulang. Menjadi sinterklas mengiming-iming uang di acara halal bihalal, lagi-lagi di istana, akhirnya membawa maut pula. Lebih gawat lagi, uang gratifikasi sinterklas dari langit dianggap juga sebagai bukan hasil dari korupsi. Budaya amplop. Wah, banyak wartawan sih. Wartawan adalah sebuah kerja keras. Wartawan adalah sebuah keindahan. Wartawan adalah pekerja yang sepatutnya berada di Menara Gading untuk urusan yang satu ini. Ya, urusan amplop. Amplop dari sumber berita sebaiknya betul-betul tidak diterima. Sekali menganggukkan kepala, maka sekali pula leher sang wartawan akan terus terjirat pada kemauan sumbernya tanpa mampu berpikir dan menulis secara jernih lagi. Budaya kerja, malu rasanya kalau kita mengamati bangsa lain, kehebatan ekonomi Malaysia yang kita juga banyak ditampung tenaga kerjanya,
mengamati Cina yang dulunya masih ngos-ngosan itu sekarang jauh lebih dari negeri kita sendiri. Membolos kantor, tidak tepat waktu datang ke tempat kerja, pekerjaan yang selalu tertunda karena tidak paham skala prioritas, semua dianggap sebagai manusia cacat budaya. Kita sibuk bikin sinetron tentang hantu blau atau masih buat mistis khayalan, sementara sekelompok anak muda Malaysia berupaya keras bekerja tanpa lelah menciptakan film kartun beredukasi tinggi Upin dan Ipin yang membuahkan hasil sukses yang sungguh luar biasa. Budaya kreatif, cukupkah kita mendorong diri kita untuk kreatif? Masih banyak dosen yang hanya menjadi tukang yang dari tahun ke tahun menjelmakan tunas bagi mahasiswanya. Padahal di luar sana sebetulnya ia memiliki kesempatan luas terbuka untuk lebih mengembangkan diri. Banyak menulis dan sebagainya, tidak sekedar untuk dinikmati seputar kampus, tetapi dunia luar. Juga saya rasa bagi berbagai guru di sekolah musik yang sibuk menggiring anak didiknya menjadi pemusik handal, tapi ia sendiri lalai tidak mengembangkan diri untuk tampil keluar, tidak teruji untuk ikut konser di tengah publik, dan akhirnya tidak punya nyali untuk bergabung dalam sebuah orkestra besar. Jadi harus bagaimana kita? Yang serba bagus dan positif dari sebuah kebudayaan yang terpelihara, meski dianggap kurang maksimal, telah kita rasakan. Tapi apapun juga yang negatif seharusnya kita layak hapus. Peran serta dari masyarakat, tetapi ada tuntutan kesadaran dari pihak pemerintah lebih-lebih lagi harus ada. Sehebat apa sebuah kota besar bila diisi oleh ratusan mal besar tanpa gedung yang layak untuk berkesenian? Di mana kita bisa mengekspresikan budi akal kita sehingga tercipta sebuah penghalusan budi yang terlatih terus-menerus sepanjang manusia bisa bernafas? Mengapa tidak dibuat sebuah aturan dalam sebuah mall? Selain persyaratan FASUM, fasilitas umum, atau FASOS, fasilitas sosial, masing-masing wajib dilengkapi ruang teater. Bukan sekedar teater bioskop, tetapi teater untuk konser, drama, pameran lukisan, sehingga Mas Hardi juga bisa leluasa di sana barangkali. Jadi niat kuat pemerintah untuk memberikan fasilitas segala bentuk peristiwa budaya menurut saya masih sungguh minim, dan dibawa pemerintah untuk mengatur sedikitlah tata cara penyiaran yang santun berbagai stasiun televisi, juga bagai tanpa gigi. Tiap lapisan masyarakat, dosen, si wartawan dan sebagainya harus kerap kali mutlak memiliki martabat, akurasi dan kredibilitas tinggi. Bahkan berbagai pemuka agama, ustadz-ustadz yang belakangan ini rajin memberikan ceramah di rumah ibu-ibu, selayaknya juga turut menendang kebudayaan yang buruk yang dari hari ke hari tanpa disadari tetap dipelihara secara buruk sehingga membuat keadaan Indonesia semakin memburuk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Linda. Jadi pertanyaannya sebetulnya sehari-hari dan juga dekat sekali dengan apa yang tadi sudah dipuisikan oleh Pak Taufik, ya berarti sama ya pemikirannya. Tadi sudah mau pulang ya, karena sudah dibacakan oleh Taufik Ismail kira-kira isinya sama, dan berarti punya keprihatinan dan juga pemikiran yang lebih kurang sama. Mudah-mudahan juga kita semua juga memahami dengan sungguh-sungguh kerisauan itu ya. Baiklah, terakhir last but not least kepada Empu Hardi. Mas Hardi ini seorang pekeris empu, kalau dulu empu gandring gitu ya, sekarang empu gandrung saiki. Silakan Mas Hardi. Sebetulnya kalau kita ingin menyiapkan budaya kita itu nomor satu dibubarkan debat, karena itu suatu hal yang salah konsep luar biasa. Sekarang kalau kita flashback sebentar itu, ini hari tanggal 30 September. Tanggal 30 September itu hari keramat. Itu karena nanti malam tuh kalau kita tengok ke belakang ada pergeseran besar dalam Republik Indonesia, yaitu perubahan negara Indonesia yang sedang mengobarkan revolusi belum selesai oleh Bung Karno, kemudian di take over oleh Soeharto, Pak Presiden Soeharto, yang mengobarkan pembangunan. Mereka masing-masing memiliki strategi budaya, karena strategi budaya pada waktu itu memang diperlukan. Karena Republik Indonesia atau situasi dunia pada waktu itu memang dalam kutub perang dingin.
ketika dalam kutub perang dingin semua menyodorkan suatu konsep-konsep yang di belakangnya adalah ideologi, sehingga kalau Bung Karno anti rambut sasak kemudian celana ketat itu bagian dari ideologi politiknya. Demikian Pak Harto ketika mendesoekarnisasi kemudian dengan kebudayaan yang menekan pada pembangunan, membebaskan bulan-bulan barat masuk, welcome multinational corporation, itu memakai strategi juga. Tetapi ketika mahasiswa menginjak-injak ke gedung Miring Senayan DPR, kemudian men-take over pemerintahan Soeharto menjadi reformasi, strategi budaya tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan adalah marketing of culture, memasarkan kebudayaan, memberdayakan kebudayaan. Itu yang tidak akan mungkin dipunyai oleh Unpar sekarang. Saya beberapa sebulan yang lalu saya membuat keris juga, saya pelukis tapi saya mendesain keris juga. Ada pesanan dari Presiden Kroasia lewat duta besarnya Selko, namanya Selko. Saya diundang ke rumahnya untuk menyerahkan keris itu yang sudah selesai pesanannya, kemudian dibayar. Tidak terlalu banyak karena negara komunis, jadi biasa-biasa honornya. Lebih banyak jero wajik membeli pesanan saya, pesanannya dia untuk keris. Itu dia bilang begini, Indonesia ini salah konsep, konsep apa? Konsep dalam memanage kebudayaan. Salahnya di mana? Penduduk Kroasia 5 juta, tetapi turis yang datang 12 juta. Penduduk Indonesia 220 juta, turis yang datang 5 juta per tahunnya. Saya kejar bertanya pada Selko, Mr. Selko, kenapa terjadi demikian? Karena kami menggunakan disebutnya itu cultural story, cerita budaya yang didongeng-dongeng itu yang dilakukan, cerita-cerita yang didongengkan. Seperti kita kalau tengok Masjid Dilarang Mekah misalkan, betapa banyak orang setiap tahun berlomba-lomba naik haji, dua kali, 3 kali, karena kultur story itu. Kita tidak menggunakan itu. Ketika kita menggunakan kultur story, padahal kita punya Borobudur, Prambanan dan yang lainnya, Indonesia akan menjadi negara ajaib. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena menterinya geblek, Unpar geblek, tidak memiliki visi-visi sedemikian. Juga SBY, Pak SBY tidak jauh wawasannya. Kebudayaan harus dikaitkan dengan pendidikan, tidak dengan pariwisata. Bukan kita anti pariwisata, lewat pendidikan pun kita bisa marketing untuk turis, tapi tidak digandengkan dengan pariwisata. Tadi Bapak Dekan bilang tentang kongres kebudayaan yang dilakukan. Saya ini terpilih, itu ajaib juga. Salah satu di antara 6 badan pekerja kongres kebudayaan. Saya dikasih kantor di Galeri Nasional. Tetapi 5 orang ini ekspensiunan yang dipasang lagi, kemudian PNS lagi. PNS itu kerjanya juga ngakalin anggaran saja. Saya sudah 2 tahun di situ, tidak pernah ada aktiviti. Anggarannya 800 juta, 1 miliar. Tetapi menjelang akhir tahun hilang aja. Dan saya pertanyakan. Akhirnya saya jadi musuh bersama sampai sekarang. Saya pasangin itu di kantor saya di Galeri Nasional, Mas Pak Bisona. Lihat itu lukisan saya macan keramat, lukisan saya itu keramat, ada kesaktiannya juga saya. Jadi kalau begitu saya pasang itu orang tolol-tolol itu tidak berani masuk. Nah, saya undangin seniman-seniman, saya undangin penyair-penyair budaya, bicara bagaimana tentang budaya. Jadi kalau nanti kongres kebudayaan dilakukan tanggal 2014, lebih baik kita demo saja. Sebab itu hanya bagi duit 5 miliar antar mereka. Ini bajingan, korupsi ini tidak bisa dihentikan. Kalau departemen seperti kebudayaan juga melakukan korupsi terang-terangan dan berjamaah. Agak emosi. Ya. Harus emosi karena pakai hati. Pernah Lanjut. saya ajukan satu konsep keris for the world, keris untuk dunia. Karena tahun 2005 UNESCO mengakui keris sebagai milik dunia. Tapi pemerintah pura-pura tidak tahu, tidak ada respon apa-apa. Sementara Malaysia sudah siap-siap. Dengan kultur story-nya Malaysia yang luar biasa itu bisa menggoncang. Bahkan saya ingin keris diakui sebagai Malaysia, milik Malaysia. Empu Gandring orang Singosari Malang itu orang Malaysia aslinya. Lihat itu,
supaya pemerintah matanya melek. Pemerintah ini bajingan juga dong. Tuhan juga itu bahasa Surabaya. Jadi ketika namanya Kongres Kebudayaan akan itu 5 miliar nanti sudah akan dibagi-bagi, sudah diplot sekarang. Di pemerintahan itu ada ahli-ahli yang ngedraft uang. Jadi dari Rp5.000, 10.000 untuk ojek semua ada itu. Sehingga KPK tidak bisa berbuat apa-apa. Ini masalahnya. Kenapa kebudayaan kita tidak maju-maju? Kebudayaan kita tenggelam. Saya ciptakan buku dalam tempo 3 bulan, buku keris. Semenjak Republik Indonesia merdeka, buku tentang keris yang jago dunia itu hanya 2. Tebel-tebel juga 400 halaman, 300 halaman. Dalam tempo 6 bulan, saya membuat edaran pada kolektor keris yang kaya-kaya itu. 1 halaman 1 juta. Mereka berlomba. Ada 200 keris lebih yang untuk dipasang di muat di buku itu, sehingga ongkos cetak langsung tertutup. Dalam tempo 3 bulan, saya dan teman-teman bisa mencetak buku keris untuk melengkapi semenjak Republik Indonesia menjadi 3 buku keris yang representatif. Sementara buku tentang sambal goreng tempe, kemudian buku tentang menghaluskan kulit itu berjilid-jilid di Gramedia tentang dan lagu. Tapi pemerintah tidak ada keinginan membuat itu. Yang itu hanya sekitar 200 juta sudah bisa naik cetak. Tetapi saya yakin kalau pemerintah atau Budpar atau Dinas membuat itu, pasti anggarannya 5 miliar. Dan itu 2 tahun tidak habis-habis itu. Tidak akan selesai. Jadi ini korupsi ini masalah yang penting juga kita bubarkan pemerintah ini. Kemudian hal tersebut terjadi karena hedonisme. Hedonisme ini penting. Pejabat-pejabat kita hedonis. Tidak ada pejabat kita yang umurnya 60 tahun ke atas rambutnya putih. Semua semiran. Apalagi kalau diundang TV One sama Metro TV, semirannya masih kelihatan. Sehingga kayak topeng itu mukanya. Kenapa? Rambut putih ganteng. Saya ini rambut saya juga putih. Bangga sekali. Ganteng juga. Sama masih punya daya pesona juga untuk wanita-wanita. Ada. Jadi hedonisme ini melanda luar biasa. Anggota DPR teman-teman saya kampungan dulu, yang saya traktir di tim sekarang jadi anggota DPR, gak berduit saja tidak. Sekarang mukanya sudah facial terus di salon, mulus-mulus juga tapi deso. Seperti Gus Coy misalnya, tidak pantas dia pakai jas itu. Atasnya sarungan saja gitu. Tapi ini seragam. Seolah-olah DPR itu tempat untuk menaikkan derajat, menaikkan harkat dengan cara berbusana. Menteri-menteri kita banyak makan gaji buta. Menko Polhukam itu siapa itu yang temannya SBY itu kan dia orangnya aja tolol yang setengah mati. Di mana ada kerusuhan dia diam saja. Nanti baru dipanggil SBY. Bambang Indarso Danuri, dia mau pensiun kok disuruh menyelesaikan kerusuhan di Jakarta, di Tarakan, tidak mungkin mau dia. Dia sedang menghitung bagaimana dia selamat setelah tidak jadi Kapolri. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Kalau Empu yang ngomong memang menggetarkan kaldu ya, pakai emosi soalnya. Kalau bikin keris juga kalau nggak pakai emosi mungkin nggak jadi ya Mas Andi ya. Harus, jadi mungkin spiritnya yang ditangkap gitu bahwa kata pertamanya adalah bubarkan Budpar. Yang terakhir banyak yang goblok pokoknya yang disebut-sebut gitu. Baiklah, jadi tadi yang menarik adalah bagaimana Kroasia yang penduduknya cuma 5 juta bisa menarik 12 juta turis, sementara kita yang 220 juta itu hanya 5 juta, dan itu ironis. Dan digarisbawahi bahwa kenapa kita tidak memakai budaya tadi yang dikatakan oleh Mas Fai juga, sejarah-sejarah dan dongeng-dongeng dan cerita. Saya Maria dari Universitas Sarjana UI. Dalam makanya berjudul kebudayaan yang baik tetap terpelihara, yang buruk juga tetap dipelihara. Nah, saya tertarik pada budaya malu, budaya politik, budaya anti, budaya sinterklas, budaya amplop, budaya kerja, dan budaya kreatif. Cuma sampai sekarang saya tidak tahu definisi apa kebudayaan Indonesia. Pernah saya tanya kepada Pak Sugeng Budi Santoso, pada almarhum Pak Harsha Fatihah, ini kan apa ya, kita kan macam-macam budaya di Indonesia itu kan macam-macam ini macam-macam. Tapi sebenarnya kebudayaan Indonesia itu yang kayak apa? Ya, saya jadi nulis dulu di wilayah Amerika, tapi Anda saya bukan menjadi terdominasi oleh
Amerika. Sekarang sejak 25 tahun terakhir saya mengikuti konsultasi budaya Indonesia dan budaya organisasi. Dari perjalanan saya selama ini, saya melihat fundamental issue daripada kenapa kita budaya. Setelah saya melakukan kajian-kajian, tampaknya ada satu masalah yang sangat mendasar, bahwa cara kita lepas makro, Pak Taufik dimarahin, jangan dalam bahasa Inggris. Tampaknya kalau kami lihat, saya lihat dokumen-dokumen negara, ada salah satu masalah yang mendasar adalah kita berbangsa dan bernegara belum melihat manusia sebagai fungsi strategisnya manusia, sehingga seluruh turunannya itu terkerdilkan, termasuk budaya. Jadi dalam beberapa tahun ini saya sudah merumuskan dan sudah memfasilitasi sejumlah organisasi, termasuk sekarang Dirjen Pajak, bahwa ketika kita merubah budaya organisasi, kita harus paham betul tentang manusia, karena manusia adalah sebagai penghasil budaya dan subjek dan objek budaya. Akibat daripada tidak terlihatnya manusia sebagai sentral daripada pembangunan bangsa, padahal di UUD 45 mengatakan negara bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan menjadi manusia seutuhnya, tetapi dalam strategi implementasi tidak ada. Sehingga saya berpikir bahwa kenapa terkerdilkan selama ini manusia dan budaya itu karena ada strategi besarnya belum memang terpetakan. Sehingga saya sendiri memang sedang berusaha menjalin sinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pak Bambang, ya, karena ini sangat mendasar sekali. Karena saya dan teman-teman sedang melakukan kajian-kajian tentang budaya dalam konteks budaya Indonesia, budaya organisasi Indonesia dan sebagainya. Termasuk juga membantu menyusun nation character building dan mencoba melihat fundamental issue di mana. Ketika kita bicara budaya, tidak terlepas kita memahami budaya, kita memahami manusia dengan segala dimensinya. Saya ingin wacana lebih jauh. Yang menarik bagi saya adalah dari Mas Fai tadi, agak menarik bagi saya bahwa ini ada kapitalisme, tapi seperti apa? Tolong dirumuskan. Tolong institusi yang besar ini, kalau mau pakai strategi budaya, jangan another makalah yang saya kumpulkan dari tahun 90. Terima kasih. Ada baiknya dengan adanya Iluni ini nanti bisa berkomunikasi dengan baik tentang apa yang sudah terjadi di fakultas dan apa yang sudah dilakukan dengan ini. Bahwa kita bekerja sama, sekarang kita membuat pusat data. Salah satu dari strategi kebudayaan nasional adalah yang kita lakukan adalah kita membuat pusat data. Kita membuat database, kita membuat pangkalan data. Saat ini yang kita kerjakan adalah mengenai Betawi, Raya dan sebagainya. Dan di situ kita nantinya akan mencari nilai-nilai dan lain sebagainya. Tidak hanya melestarikan, tapi ini sampai pada taraf nanti pemberdayaan dan lain sebagainya. Ini tidak akan kelar nanti kalau saya bicarakan detailnya. Yang kedua, kita bekerja sama misalnya saja dengan kelautan tentang budaya maritim. Kita sudah research dan nanti ini akan diimplementasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini sampai di situ. Kemudian dengan PT KAI kita bekerja sama, kita meneliti tentang corporate culture untuk memperbaiki kinerja PT KAI melalui budaya, bagaimana budaya perusahaan ini bisa diterapkan di PT KAI. Ini adalah bagian dari itu semua. Tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa strategi budaya hanya dilihat sepihak, tidak bisa. Dan semua komponen, termasuk nanti pemberdayaan kantong-kantong budaya ini juga menjadi penting. Ya, kita tahu semua, memang kita tahu globalisasi ada, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Yang penting adalah konkret, tindakan konkret yang bisa kita lakukan apa. Karena strategi ini bertanggung jawab atas perbaikan semuanya, kode etik masyarakat semuanya. Tidak bisa kita hanya satu persatu dalam berpikir, dalam merasa, dalam bertindak. Semuanya harus ada di situ. Jadi semuanya harus terlibat. Begitu juga dengan media. Kita tidak bisa membiarkan media Kementerian Kebudayaan atau universitas melakukan apa, medianya berkata apa. Sementara media menayangkan sinetron dan lain sebagainya yang tidak masuk ke dalam kategori. Dan ini memang kehidupan bermasyarakat memang seperti itu. Tetapi jelas bahwa kita harus melakukan sesuatu secara sistematis. Harus ada rekayasa sistematis, tidak bisa tidak. Ya, kalau dilihat permukaannya memang demanya mungkin belum terlalu, akan tetapi banyak sekali media yang sudah peduli dengan ini. Tadi pagi saya sudah berdagri, mereka mengadakan, saya minta untuk mengadakan penelitian dan juga membuat database tentang budaya Indonesia, karena Unpar tidak peduli
akhirnya saya minta Dagri yang melakukan ini juga membuat database tentang kearifan lokal. Dan ini sudah dilakukan. Tadi berkumpul dari 28 provinsi. Dan saya pagi dari jam 8 saya bicara di sana. Dan ini akan dilakukan, sudah dibuat softwarenya dan ini sudah berjalan. Ini yang namanya strategi. Apa yang kita pertanyakan tadi, mau kemana, kita harus ngapain, itu adalah bagian dari PR kita, bagian dari strategi yang harus kita sadar atau tidak, itu adalah strategi. Kita berbicara di sini, semua ini membicarakan tentang budaya, tentang media dan lain sebagainya, adalah strategi, bagian dari itu semua. Secara tidak akan, tetapi yang harus mengcompile ini semuanya harusnya ada. Nah, sementara tidak ada pihak yang saya katakan adalah pemerintah dalam hal ini yang bisa menyatukan pendapat ini semua untuk bergerak bersama-sama dan mensosialisasikan ini semua dan menginternalisasikan program ini semua, ya kita harus bersinergi di sini. Kita tidak bisa mengharapkan pemerintah. Jadi kalau misalnya bicara kebudayaan Indonesia, saya juga orang yang nggak begitu senang sama definisi ya. Jadi mendefinisikan sesuatu terus seolah-olah dia menjadi lekat, karena biasanya sikap konservatif mulainya dari sana. Sementara negeri ini sekarang perlu meninggalkan sikap konservatif di berbagai bidang. Itu jelas. Saya tertarik sama tadi yang dibilang Yasmin ya, 20 tahun ya, nggak maju-maju gitu ya, 19. Sebetulnya kalau ngomong soal pegel nggak pegel, saya beberapa tahun lebih pegel lagi dari dia. Bahwa kita masih berbicara hal yang sama. Betul, dalam satu segi saya setuju gitu ya, pertanyaan tentang Quo Vadis kebudayaan Indonesia dulu di masa lalu ya, zaman Orde Baru, pertanyaan ini dipakai untuk menggugat gitu ya. Kita bertanya-tanya gitu kepada penguasa, mau kemana sih sebenarnya gitu. Dan dari situ protes-protes lahir dan segala macam sehingga terjadi reformasi. Kalau sekarang saya pikir pertanyaan itu agak genuine gitu, betul-betul bingung. Ya, betul-betul bingung. Dan kalau seandainya kita mengulang pembicaraan yang dulu, lagi-lagi sekarang gitu, saya kira ada unsur ya, bahwa memang bukan cuma pemikirannya yang jalan di tempat, tetapi hubungan kuasa antara yang berpikir dengan yang mestinya berbuat juga nggak pernah berubah, kalau nggak bisa dibilang mundur. Ya. Ingat tahun 70-an, 80-an, saya kira kekuasaan dalam tanda kutip dari dibuat dengan segala macam perangkatnya mungkin lebih besar daripada sekarang. Sekarang parnya yang gede, budayanya kecil. Dan makanya jadi berbubarin dengan Mas Ardi ya. Nah, parnya itu bisa lah ya, ke perdagangan ke kemana gitu. Jadi maksudnya kebudayaan ini kalau menurut saya ya memang makin lama makin mengerut, makin kecil, makin disisihkan gitu. Jadi gugatan seperti ini dari segi pemikiran ya oke, kita bilang kita udah bosan lah, semua kita juga udah tahu. Betul. Secara kolektif semua di sini saya kira juga tahu jawabannya apa, tapi hubungan kuasa yang menentukan pengetahuan kita dengan apa yang ada dalam kenyataan itu semakin jauh jaraknya. Jadi kalau bicara tentang strategi, persoalan saya sih bukan soal bikin apa namanya. Sekarang ada peta jalan, net road, apa dan macam-macam. Kita 2020 akan sampai di mana? Soal saya bukan di situ. Soal saya adalah hubungan kuasa yang menentukan jalannya kebudayaan ini. Selama ini gak berubah dan selama ini gak diutak-atik, mungkin Mas Ardi benar gitu, bubarin pemerintah dan segala macam, ya nggak akan jalan. Kita akan terus mengajukan pertanyaan yang sama lagi gitu, ya 10-20 tahun lagi, Quo Vadis kebudayaan Indonesia. Tapi sebetulnya kalau mau utak-atik sedikit Quo Vadis kebudayaan Indonesia, sebetulnya kan di dalam karya aslinya kan Quo Vadis Domini, mau kemana sih sebetulnya? Ya, kemana kau berjalan? Dan pertanyaan ini di kita mandek dengan bilang saya mau berjalan, ya. Kemananya itu yang kita belum tahu gitu ya. Tetapi kita cuma bilang bahwa strategi kebudayaannya adalah kita harus melangkah, betul. Tapi pertanyaan sekarang melangkah kemana? Sedikit saja menutup gitu ya, karena tadi disinggung soal kapitalisme dan lain-lain. Ya itu salah satu problem yang saya kira sangat mendasar, ya. Bahwa hubungan di antara manusia sekarang diantarai terlalu banyak oleh transaksi, kepentingan profit dan segala macam, sehingga hubungan-hubungan yang sifatnya lebih sosial, kultural segala itu terpinggir. Dan gak ada yang bisa dibuat, saya kira gitu ya, apalagi kalau misalnya cuma mengandalkan dekret dan segala macam, 20 SK keluar juga gak akan ada perubahan gitu.
selama hubungan-hubungan di dalam masyarakat sendiri itu nggak dibenahi gitu. Saya kira ya pemerintah salah, sudah lah, mau diturunkan 20 kali juga saya kira belum tentu benar kalau hubungan di dalam masyarakat nggak diperbaiki. Dan saya rumusnya, saya senang Mas Irwan tadi nyumbang itu sastra yang harus kembali diperkenalkan kepada masyarakat, jadikan itu patokan nilainya. Iya, baiklah. Terima kasih Mas Wei. Bahwa akhirnya kembali kepada bagaimana hubungan antar manusia itu sendiri yang tidak hanya mengutamakan transaksi dan keuntungan semata. Mungkin kita bisa jadi pionirnya ya Mas Wei ya. Kita ini semua. Kita bisa jadi pionirnya bahwa kita bisa berkumpul karena hati kita sama, membuat gegap gempita sastra lebih tulus, lebih memakai hati. Sedikit aja. Pak Taufik tadi kan bilang gitu, buruh tani menderita dan segala macam. Saya kerja sama orang kayak gitu selama 20 tahun sekarang. Dan jangan dikira di bawah itu suci. Ada banyak masalah di situ. Gitu. Jadi jangan cuma bayangkan bahwa ada perubahan di tingkat elit akan sendirinya. Itu ada banyak sekali problem dan saya kira ini bukan tanggung jawabnya penguasa di atas, entah itu kapital, entah itu negara, tetapi problem yang harus diselesaikan di tingkat bawah. Kalau kita nggak mau nengok ke sana, nggak mau lihat, dan tetap menganggap bahwa ada satu jalan emas gitu untuk menuju itu, ya kita akan begini terus. Ya, jadi mungkin kitalah yang diharapkan membuat supaya budaya itu menjadi berpijar-pijar ya, dimulai dari kita sendiri. Baiklah, hadirin, sudah sampai ke waktu yang diberikan dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para panelis. Nanti bisa disambung ngobrol lagi karena waktunya sudah selesai dan saya minta supaya memberikan tepuk tangan kepada panelis yang ada di depan sini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa secara rutin bertemu dan Zarkasih pemuda ganteng, terima kasih sudah datang dari Bali ke Surabaya. Mari kita kembali kepada Yahya. Thank you. Thank you Mangantoman. Thank you very much. Bawa sirih campurin obat, pepaya tua getahnya putih. Terima kasih kepada Irma Huta Barat. Semua pembicara pun terima kasih. Sekretaris Jenderal M. Mosadek Bakri, SS MPhil, Wakil Sekretaris Jenderal Dr. Andes Astrian Mirja, Wakil Sekretaris Jenderal Joy Poniman, Bendahara Mariza MSMM, Wakil Bendahara Judi Dilmi, Wakil Bendahara Sayhatul Sania, Ketua Bidang Keanggotaan Yasmin Ibensina, Anggota Irfan Irawan, Emilian Teddy Iksan Arifin, Ketua Bidang Komunikasi Alumni Yahya Andi Saputra, Anggota Prio Santoso, Fertin Susanto, Hendra Kaprisma, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Linda Juwita Jalil, Anggota Rahajeng Burung Sari dan Niko Suara, Ketua Bidang Hubungan Alumni Fakultas Lili Cahyandari, PhD, Anggota Ahmad Fahrul Rozi, SSMA, Imir Osman Siregar, Ketua Bidang Pengabdian Alma Mater, Sukarman DJ Sumarno SSMSI, Anggota Deni Sastra Praja, Kemal Surya Wijaya, Amin Rahayu, Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Suwarti Hagani, Anggota Ahmad Hardilani,
Wahyu Wijaya, Julianti Hermono. Ketua bidang yang paling penting nih, pencarian dan pengumpulan dana, Irma Mutabarat. Anggota Rosiana Silalahi, Nuki Noviastianti Kristiono SS. Ketua bidang dukungan akademis, Ibnu Wahyudi. Anggota Panji Kian Santang, Minanuddin M. Hum. Ketua bidang pengembangan profesi dan karir, Vida Septarina. Anggota Diana Kartika, Judith Navarro Diko Diputro, Mahda Yumiati. Ketua bidang pengkajian dan seminar, Indra Jaya Pilian. Anggota Ranti Kartakusuma, Dr. Ali Akbar, dan di luar juga Andriani S. Ramlan. Ketua bidang hubungan antar lembaga, JJ Rijal. Anggota Fadli Arsil dan Vio Satrio. Kami yang hadir mohon kesediaan dari Sekjen Iluni UI untuk melantik. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang buat kita semua. Pertama saya sampaikan salam dari Ketua Umum yang seharusnya beliau hadir di sini, tapi sudah disampaikan alasan beliau tidak dapat menghadiri, Bang Sofyan Jalil. Sesuai dengan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di Iluni yang dihasilkan pada Munas kelima tahun 2007, maka hari ini atas nama pengurus Iluni Pusat kami atau saya melantik dan mengukuhkan teman-teman mulai dari ketua dan seluruh jajaran Iluni FIB UI. Selamat bekerja, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon tepuk tangannya, Pak. Saya mohonkan para hadirin dapat memberikan ucapan selamat kepada. Begitu kan? Langsung. Oh, oke, sorry. Ali Sabana, Profesor Tuti Herati Nur Hadi, Profesor Dr. Godomono, Profesor Dr. Ahadiati, Dr. Irin Agus, Profesor Dr. Dahana, Profesor Dr. Nur Hadi Magarsari, Profesor Dr. Idan Sundari Hussein, Profesor Dr. Saparti Joko Damono, Profesor Dr. Susanto Zudi. Kemudian pengurus yang lama adalah Pepeng Subarti dan Yayu Fauzia Rahayu. Membantu umum ini artinya bisa membantu kapan saja, di mana saja, dan apa saja. Iwan Fridolin, Mustafa Kamal, Praginanto, Henry Cihabangun, Irwan Jamaluddin, Yudi Sunarto, Yudi Sarif, Yaya Sakirna, Zamira Lubis, dan Albert Loring. Terima kasih. Satu, dua. Enggak. Pembantu umum di luar potret. Sorry, senyum ya, senyum. Tunggu. Ya benar sih ya. Lagi. Kereta
and dreams of yesterday. Those happy hours we once knew. So long ago. It made me feel. They say that time heals a broken heart, but time has to stay when we're apart. I can't stop loving you. I've made up my mind to be in memory of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, for I live my life complete in dreams of yesterday. Mengingatkan kita pada Louis Armstrong. Those happy hours